Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Dalam kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan daripada kajian yang sebelumnya, yaitu tentang masalah malam hari ini kita akan membahas masalah wudhu yang setiap hari kita lakukan. Akan membahas cara wudhu, fardunya wudhu, fadilahnya wudhu. Jadi bukan kita hanya melakukan tapi tidak tahu fadilahnya, caranya wudhu, fardunya wudhu, dan fadilahnya wudhu. Di sini dikatakan bahwasanya faslun fi furudil wudhu, menjelaskan tentang masalah fardu-fardunya wudhu dan beberapa ikhtilafnya ulama, perbedaan pendapat ulama tentang masalah anggota-anggota wudhu ataupun perbedaan tentang masalah niat. Kita mengetahui sebagai cakrawala keilmuan saja. Furudul wudhu sitatu asya, fardunya wudhu ada 6 yang harus kita lakukan di saat kita wudhu. Yang pertama ahaduha an-niyah. Yang pertama kita harus niat nawaitul ghusla li raf'il hadasil asghari. Ora iso bahasa Arab, bahasa Jawa. Niat basuh atau musah, basuh ya ghusla, untuk menghilangkan hadas kecil. Cukup fardu karena apa? Niat. Enda ghuslil wajhi, kapan itu? Enda ghuslil awwali juz'in minal wajhi. Di saat kita niat itu bukan kita dari berangkat dari rumah ke masjid aku sudah niat untuk, enggak, bukan itu niat ya. Niat itu muqtarinan bi fi'li. Tatkala kita ngarepe keran ya. Ngarepe keran nawaitul wudhu, niat nyesat, niat basuh, menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Barang ya, pojok dari rumah mestinya nyampe di langsung sanda. Niat itu muqtaran, bareng antara pekerjaan dengan niatnya bareng. Lah di dalam masalah niat ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, bahwasanya muqtarinan bidzal juz'i la bijami'i. Niat itu hanya permulaan saja, bukan setiap kamu kita niat sampai sini niat, sampai ini niat, sampai kakinya enggak. Hanya permulaan saja. Wala bi muqabili wala bima ba'dahu fayabil mutawaddi inda ghusli ma dzukira raf'a hadasin min ahdasihi, yaitu niat menghilangkan daripada hadas-hadasnya. Kemudian yang kedua yang diwajibkan bagi teman-teman di dalam kita berwudu, ghuslu jami'il wajhi, membasuh semua daripada wajah kita. Wajah itu mana? Ya. Wajah itu mana? Wajah itu, wajah itu dikatakan di sini wahadduha tulan ma baina manabati sya'ri ra'si. Ya, tulang. Jadi wajah itu panjang lebar ya. Panjangnya ini. Hadduhu tulan ma baina manabati sya'ri ra'si ini. Ya, tempat tumbuhnya rambut ini. Dari sini yang wajib ya. Wa akhirul lahyain, dan juga jenggot akhir. Dari sini sampai jenggot. Jangan ngarep tok ya. Mirip men banyak ini. Jangan ngarep tok sampai sini. Sampai sini. Tempat tubuhnya jenggot. Ini masuk wajah. Walaupun ra kelihatan. Tapi ta'rif daripada wajah itu seperti itu. Apalah yang itu wahuma al-azmani al-ladani yang butuh alaihi mal asnan sufla,
yaitu dua balung yang mana di atasnya balung ini ditumbuhin daripada untu. Berarti sini, ya, dari sini sampai bawah gram balung ini. Yajtami'u muqaddamu ma fil lugni wa muakhir ma fil udhni wahdahu aradan wahdahu auratan ma bainal udhunain. Kemudian dari segi lebarnya ini di antara dua telinga. Ya. Jangan ngarep petok, jangan pipidok ya. Kalau udhu itu jangan pipidok. Tidak sah udhunya. Kalau udhunya tidak sah, soalnya tidak sah. Jadi baina udhunain disempurnakan betul. Disempurnakan betul. Wa idza kana 'alal wajhi sya'run khafif aw kasif, kok andaikan di wajah tumbuh rambut kayak brewok begitu ya. Brewok. Dan ada yang brewokannya. Brewok kasif ataupun khafif, yang tebal ataupun yang tipis, wajib islul ma'ilai, maka harus disela-sela ya. Diusap sih. Ya, diusapin sih. Pemane brewok kondil sampai orang ketok kayak keras itu harus disela-selani. Wa amma lihiyatur rajul kasifah, wa amma lihiyatur rajuli al-kasifati al-kasifatu bi an lam yaru al-mukhatab. Kok andaikan ada jenggot yang tebal yang sampai tidak kelihatan ya, daripada kulitnya, fayufa ghuslu dhahiriha, maka kuan baikon tebel banget sampai tebel. Itu ukuran jenggot seperti apa? Ukuran brewok tebel itu ukurannya kulitnya raketok ya. Kok andaikan ada brewok sampai kulitnya raketok, itu tebel. Nah, bagaimana cara wudhu? Bagaimana cara bersuci? Cukup diusap itu, tidak sampai harus juru-jurunya, tidak cukup dari luar. Kuandaikan sampai tidak ketok saking tebel ya. Makanya di sini fayufa ghuslu dhahiriha, maka cukup membasuh dhahirnya saja ya. Kemudian yang ketiga daripada kewajiban orang berwudu, ghuslul yadain ilal mirfaq ya. Ilal mirfaqain, membasuh tangan sampai kedua sikut. Sikutnya katut enggak? Sikutnya katut dibasuh enggak? Ini hilaf ulama. Ente Syafi'i maka wajib dibasuh. Ente Maliki enggak. Kenapa? Karena di dalam bahasa Quran ya, di dalam Al-Quran itu ada beberapa bahasa yang sekiranya dapat menjadi pedoman di dalam panduan bahasa Arab. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ila ya. Bahasa ilal marafiq itu basahlah tanganmu ilal marafiq sampai sikut. Sampai ke sikut apa sampai sikut? Ya, andaikan jenengan kamu dari mana? Mau pergi kemana? Ke pasar ya, atau ke masjid. Ke masjid itu masuk masjid atau dengar pedok. Nah ini bahasa Quran ya. Bahasa Quran itu seperti itu. Jadi ada orang yang ke masjid Al-Hadid cuma sampai di depannya saja. Ilal masjid sama. Ada yang sampai masuk. Bahasanya juga masjid bodoh. Tidak ada bedanya bahasanya. Neng di masjid. Ya, masuk takut. Orang kan mikir ini masjid harus nyolong sandal, harus sholat kan mana ya? Ini bahasanya ya sama tetap. Harus yang di Arab nang masjid, ke masjid, ya ilal masjid. Nah ini di dalam pendapatnya para ulama tentang menanggapi kalimat ilal marafiq ini sampai sikut ini, ya sampai sikut. Jadi sikutnya katut dibasuh apa cuma di bawahnya sikut? Nah di sini sedikit kami jelaskan tentang masalah perbedaan ini biar sedikit
gamblang ya. Di dalam urusan hal-hal yang berkaitan dengan masalah ikhtilaf, bahwasanya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini. Al-mas'alatul khamisah minat tahdid, ada beberapa batasan di dalam wudu yang harus kita perhatikan. Yang pertama batasnya lengan itu sampai mana? Ittafaqul ulama anna ghusla yadaini wa dhira'aini min furudil wudu, bahwasanya membasuh kedua tangan dan lengan adalah fardu, wajib di dalam wudu ya. Wajib di dalam wudu. Liqauli ta'ala wa aydiyakum ilal marafiq, karena Allah berfirman basuhlah tanganmu sampai sikul. Wakhtalafu fi idkhalil marafiq, dan ulama berbeda pendapat tentang masalah marafiq ini, kedua sikut ini ya. Apakah di situ katut dibasuh apa tidak? Fadhhabul jumhur, maka ulama jumhur, wa Malik dan juga Imam Malik, wa Syafi'i dan juga Imam Syafi'i, wa Abu Hanifah dan juga Imam Abu Hanifah. Jadi 4 imam. Yang pertama Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah berpendapat ila wujubi idkhali, wajib membasuh sikut. Berarti basuhnya sampai di atasnya sikut, wajib. Wa dhahaba ba'du ahli dhahir, dan berpendapat sebagian ulama dhahir, wa ba'du mutaakhiri ashabi Malik wa Tabari, dan sebagian dari santrinya Imam Malik, sebagian ya, bukan Malik, sebagian santrinya Imam Malik, ila annahu la yajibu idkhaluha fil ghusl, maka tidak wajib membasuh sikut. Jadi andaikan jenengan ngelihat ada orang wudu kok sikutnya tidak dibasuh, tidak usah tegur ya. So pengerti ini ikuti madhab sebagian santri Imam Malik, tidak usah tegur-teguran. Apa meneh jenengan ratau ngaji dadak negur bareng ya. Ini biasanya sing tukang tegur, sing tukang nyalek iki wong ratau ngaji. Wong ngaji ora mungkin gampang nyalake wong, gampang negur ndak mungkin. Kenapa? Karena cakrawala ilmunya luas. Itu manfaatnya ngaji di situ. Jadi tidak gampang, enggak cendek pikirannya, tidak gampang nyalahkan orang. Jadi ingat, sebagian daripada santrinya Imam Malik, wa Tabari dan juga Imam Tabari, ila annahu la yajibu, bahwasanya membasuh sikut tidak wajib. Wasababu fi khilafihim, sudah sampai di situ aja perbedaan biar kita paham saja. Tidak usah banyak perbedaan, tidak mumet tambah. Kemudian waktu ini cepat pianat ya. Kemudian yang bagian daripada yang keempat daripada kewajiban daripada wudu itu mashu ba'di ra'si, mengusap sebagian kepala itu sebagian, mashu ba'di ra'si, mengusap sebagian kepala. Sebagian itu mana ya? Mendekarin al-unsa, baik laki ataupun perempuan sama ya. Wa masahabatu sya'rin fi haddi ra'si wa la tata'ayyanu al-yadu lil masjid bal yajuzu bi khirfatin aw ghairiha walau ghasala ra'sahu badala maswajah walau wata yadahu al-mablula wa lam yuharrik hajazan. Bagaimana yang dimaksud membasuh itu apa jupuk sak cendok langsung di bluk-bluk gimana apa piye ya. Kategori basuh itu yang dimaksud basuh itu di dalam sahnya wudu ya. Seperti apa harus sak kegeman langsung diusap begitu, apa cukup dibasahin tok tangan yang basah segitu. Nah di sini dikatakan bahwasanya yang dimaksud daripada maspun ya, di sini la tata'ayyanul yadu bil masih, tidak mesti tangan ya, tidak harus tangan ya. Bahkan di sini dikatakan walau ghasala ra'sahu badala masih jaza, andaikan kepalanya ditelesin ya, nggak harus digosok-gosok, cuma dicipratin aja sudah masuk.
Ghasalah ra'sahu, ya, basuhlah kepalanya. Walau wada'a yadahul maflulah walam yuharrikha jaza. Kalau andaikan jenengan tangannya sudah telas, ya sudah telas tangannya, kemudian ditempel ke nento, walau yuharrikha, dan tidak usah digerak-gerakkan, sudah cukup. Ya, gampang, tidak ruwet-ruwet. Ya. Jadi cukup ditempelkan itu sudah sah. Ya. Bagaimana tentang pendapat ulama di dalam masalah beberapa hal yang berkaitan dengan membasuh ke kepala ini? Ada beberapa perbedaan. Ini harus kita ketahui. Ada perbedaan pendapat. Yang pertama, dikatakan bahwasanya al-mas'alatu sadisa minat tahdid, batasan-batasan yang harus kita ketahui di dalam berwudu. Ittafaqul ulama ala anna mashar ra'si, bahwasanya ulama ittifaq, sepakat mengusap kepala, ya, min furudil wudu, adalah fardunya wudu, wajib, tidak boleh ditinggalkan. Waqtalafu fil qadaril mujzi'i minhu, waqtalafu bi qadri, waqtalafu fil qadari al mujzi'i minhu. Tetapi ulama berbeda pendapat tentang kadar yang cukup untuk sahnya wudu. Ya. Kalau basuh sebagian kepala sepakat, ya, oke, sepakat. Lah, sebagian kepala itu cukupnya itu seperti apa? Sebagian kepala ini kan separuh, ya sebagian, ya. Apa dibasahin separuh, sing kiri basahin sing tengah orang. Dan batasan-batasan ini ulama berbeda pendapat. Fadhahab Malik ila anal wajib masbuh kullu. Ya, Imam Malik berpendapat bahwasanya membasuh kepala ini anal wajibah masbuhu kullu, wajib basuh semua. Dari sini basuhnya pol kullu. Kalau Imam Malik, wa dhahaba Syafi'i wa ba'du ashabi Malik, Imam Syafi'i wa ashabu Malik, dan sebagian sahabatnya Imam Malik, wa Abu Hanifah, dan juga Imam Abu Hanifah, ila anna mashhabadihi huwa fardu, bahwasanya yang wajib itu membasuh sebagian, tidak harus semua. Ya. Jadi kok andaikan jenengan kalau di masjid kan rono-rono, ya, orang wudu, ono sing wis penak wudu sekali usap plak ya. Ono sing nganti copot kudung, copot kopiah, nanti semuanya gebus, begitu kan ada, ya. Lah itu kita harus tahu biar kita itu tidak tidak menjadi orang yang fanatik. Kita tidak menjadi orang yang saklek di dalam hukumnya. Jadi kalau tahu perbedaan gitu enak. Oh, itu pendapatnya Imam Malik memang begitu. Mungkin dia sudah mengikuti madhabnya Imam Malik. Jadi ashab dulu, semua kepala kalau Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i, sebagian santrinya Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah, anna mashhabadihi huwa al-fardu, sebagian saja. Sebagian seperti apa? Basah tangan cukup, dinilai cukup, bahkan tidak digerakkan pun cukup. Yang penting basah. Intinya membasah toh. Wa min ashabi Malik man hadda hadzal ba'd bisulus, ada sebagian daripada pendapatnya santrinya Imam Malik harus sepertiga. Jadi harus begini, ya. Yang dibasahi ini sepertiga dari kepala. Ya, tidak harus semua. Kalau Imam Malik semua. Santrinya Imam Malik ada yang berpendapat sepertiga, ya, yang basah sepertiga. Jadi tinggal pilih yang mana. Jadi enaknya hukum itu, enaknya mau ngaji yang ini, ya, ngerti. Wa minhum man hadduhu bisulusan, ada sebagian santrinya Imam Malik cuma 2/3 saja, 2/3, sama kayak Imam Syafi'i. Jadi ada. Wa amma Abu Hanifah fahadduhu birrubi, sedangkan Imam Abu Hanifah sebagian kepala itu 1/4. Sampai mana 1/4 itu? Kalau andaikan kepala ini dibelah jadi 4 gitu. Ini 1/4-nya ini.
Seperempatnya mungkin segini kalau dari depan, seperempat di kepala yang wajib dibasuh. Itu Imam Abu Hanifah. Ya. Jadi yang mensyaratkan kullu ra'sin itu cuma Imam Malik. Ya, cuma Imam Malik. Imam Syafi'i sebagian, yang penting balas. Imam Abu Hanifah seperempat saja. Ya. Itu batasan-batasan yang harus diketahui oleh mutawaddi, yaitu orang yang wudu. Wa hadda ma hadzal qadar man yahadda fil masih wala fil mamsuh haddan wa aslu hadzal ihtilaf fil ishtirak allati fil ba fi kalamil arab wa dzalika annaha maratan takunu zaidatan misla qawlihi ta'ala tambitu biduhni ala qiraati man qara'a tambitu. Di situ inti daripada perbedaan tentang masalah membasuh daripada kepala, yaitu kalau Imam Malik dulu semua kepala, santrinya Imam Malik ada yang mengatakan separuh, ada yang mengatakan sepertiga, sementara Imam Abu Hanifah seperempat daripada kepala. Ya. Kemudian kalau Imam Syafi'i yang penting basah, seberapa helai rambut saja yang penting basah. Enak. Itu biasanya sing dicacah-cacahi sing pena-pena. Ora-ora. Kemudian yang kelima daripada syaratnya wudu, kita membahas bab wudu saja sekarang, yaitu ghuslur rijlaini ilal ka'bain, membasuh dua kaki sampai mata kaki, ila ka'bain, sampai kedua mata kaki. Ilam yakun al-mutawaddi labisan lil khuffain, kalau memang orang yang wudu itu enggak pakai kaos kaki. Ya. Jadi harus sampai mata kakinya juga harus basah. Fa'inkan al-bisuma wajib alaihi masul khuffaini al-usul rijlaini. Andaikan orang tersebut orang wudu pakai kaos kaki dalam keadaan dingin atau sakit atau apa alasannya yang memperbolehkan untuk memakai khuffa, maka harus membasuh kedua daripada kaos kakinya atau membasuh kakinya, yaitu dicopot. Ya. Itu gambaran-gambaran daripada. Kemudian yang keenam tartib. Keenam tartib. Tartib di sini apa? Tartib di sini ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Kalau nasihat tartib lanjut fi walau kasal arba'atan wahidatan wahidah bi irtafa hadsu wajhu qad. Kau andaikan bahasa tartib di sini dibahasakan urutan, maka urutan dari wajah. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, ya, wajah, kemudian tangan, kemudian sebagian kepala, kemudian kaki. Itu tertib. Jangan diwalik wajah, kemudian kaki, tangan, kepala, dasar. Karena tertib itu syarat. Tertib itu fardunya wudu. Jangan diwalik, itu tertib. Ya. Makanya dalam gambaran ini kita harus perhatikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah keabsahan daripada wudu itu sendiri. Ya, sehingga niat yang pertama, kemudian membasuh daripada tangan, membasuh daripada kepala, membasuh daripada kaki, kemudian juga wajah, kemudian tertib. Ini yang harus kita perhatikan, terlepas daripada perbedaan-perbedaan pendapat yang dijelaskan oleh ulama daripada 4 madhab tadi, maka kita harus saling menghormati. Itulah daripada rahmahnya ulama, ya. Itulah luasnya daripada ilmu Al-Quran, yang sehingga beda-beda tentang masalah penafsiran, ya. Tetapi tidak keluar daripada apa? Tidak keluar daripada pembahasan. Ya. Kemudian ini yang perlu saya sampaikan di dalam masalah fikih, untuk daripada membasuhnya di dalam wudu itu yang wajib hanya sekali. Jadi jenengan setelah ngono diri, aja wudu sunnah ping 3 ping 7 balangin wong tek banyak. Jadi yang wajib itu sekali dong dalam wudu. 3 kali itu sunnah. Intinya itu basah, ya.
ping telu ora kelas-kelas sing ngarep tok sing dibahasain padha intinya bahasa ya. Intinya bahasa. Makanya di dalam bab kesunatan itu jangan memakai apa? Jangan memakai sunnah dulu, tapi yang wajib dulu, kondisional. Kita harus tahu daripada fungsi daripada wudhu itu sendiri. Itulah setengah jam, saya janjikan setengah jam fakih harus rampung, tidak boleh lebih. Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang masalah fadilahnya wudhu. Jadi kita tahu caranya wudhu. Sekarang fadilahnya wudhu itu apa? Kenapa Allah memerintahkan kita untuk berwudhu? Kenapa kok Allah sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah pedot wudhu? Bahkan sampai para wali tidak pernah pedot wudhu. Orang ini wali kok pedot wudhu? Wali murid di wali kota ya pedot wudhu. Wali itu diketahui dari wudhunya. Kalau ada orang ngaku wali ya, belum dia dari berwudhu apa enggak? Kalau enggak bisa. Tidak bisa, karena harus suci terus. Harus suci, kecuali wali separuh ya. Wali separuh wali masih rapi. Ini wali separuh ya orang. Kemudian di sini kita akan menjelaskan tentang masalah fadilatul wudhu. Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mentawaddo'a fahsanal wudhu'a, barang siapa orang yang berwudhu, fahsanal wudhu'a, memperbaiki wudhunya, menyempurnakan wudhunya. Ya. Kemudian wasallar rakaataini, kemudian dia sholat 2 rakaat. Lam yahdis nafsahu fihima, kemudian dia tidak pedot wudhunya bisyai'in minad dunya, kharaja min dunubihi kayaumi waladatu ummuhu, di dalam hatinya tidak dikotori dengan urusan duniawi. Jangan ke sholat ke masjid ambil wudhu, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Sholat apa? Disyukril wudhu. Ya. Sholat disyukril wudhu 2 rakaat, tidak memikirkan duniawi. Ya. Jadi Allahu Akbar ora mikir utang, ora mikir gawean, ora mikir setoran, ora mikir apa-apa. Kharaja min dunubihi kayaumi waladatuhu ummuhu, maka Allah keluarkan orang itu ya, sama seperti dia baru keluar dari rahimnya ibu, seperti bayi tak punya dosa. Makanya dikatakan di dalam beberapa riwayat, di dalam hadis lain juga ada bahwasanya Bilal yang sandalnya terdengar di surga ya. Sandal Bilal, sandal jenengan. Bilal yang sandalnya terdengar di surga, dia bukan karena sedekah jutaan, bukan karena bangun masjid, bukan karena haji pinggiran-pinggiran umroh pindah. Sandalnya Bilal terdengar di surga itu karena apa? Karena Bilal ditanya oleh Rasul suatu waktu, "Wahai Bilal, kenapa sandalmu terdengar di masjid? Amal apa yang kau lakukan?" Apa kata Bilal? Tidak pernah aku sholat, tidak pernah aku wudhu kecuali setelah wudhu sholat sunnah 2 rakaat ya. Oh pantas sandalmu terdengar di sana karena amalan itu. Gara-gara sholat sunnah. Jadi masuk surga itu ruwet-ruwet. Ya. Masuk surga dadak ngedol opo-opo ndak usah. Ya. Banyak potensi yang membuat kita itu masuk surga hanya hal-hal sepele. Makanya dikatakan innallaha yaktumu salasan fi salasin. Allah itu menyimpan 3 hal dalam 3 hal. Yang pertama, Allah katama auliyahu bainan nas. Allah itu menyimpan para wali, merahasiakan para wali di antara manusia. Jadi Allah rahasiakan. Kita tidak ngerti itu siapa yang wali. Jangankan dia rambutnya gondrong itu ya bisa. Memang mengetahui wali itu lebih sulit daripada mengetahui Nabi. Kenal wali itu lebih sulit daripada kenal Allah. Kenapa? Karena wali itu ya podo mangan, nang pasar ya podo turu, ya podo ngising, podo gawa dhewe, untuk mengetahui itu sulit. Makanya kalau ada orang-orang yang rotok nyeleneh sidik, ya perlu dicurigai gimana. Paling orang nyeleneh sidik dok, tidak banyak sidik dok nyeleneh. Di antaranya apa? Dari wudhu. Ya,
Dari meruntuh, dia langgeng wudu, selalu punya wudu, bedol wudu meneh, bedol wudu meneh. Itu biasanya tanda-tandanya orang soleh. Kenapa? Karena hatinya kalau tidak punya wudu tidak enak. Karena dia selalu yaktoh kalau Gusti Allah, selalu iling nang Gusti Allah. Jadi kalau dalam keadaan kotor kok yaktoh iling nang Gusti Allah pun tidak enak. Kharaja min dunubi qayyami waladatuhum. Wa fil kemudian hadis yang kedua dikatakan bahwasanya Allah sallallahu alaihi wasallam ala nabiyukum bima yukaffiru bihi al-khataaya wa yarfa'u bihi darajat. Bukankah sudah aku kabarkan, ya, tidakkah aku kabarkan kepada kalian tentang sesuatu yang dapat menghapus dosa-dosa kita dan juga mengangkat derajat kita. Jadi ada amalan, kata Rasul, amalan itu dapat menghapus dosa. Yang kedua, bukan hanya menghapus dosa, tapi juga mengangkat derajat. Sulit, orang angkat derajat itu sulit. Sulit. Orang tinggi derajatnya itu karena kayak orang-orang soleh, kayak para wali, kayak para ulama. Kenapa derajatnya tinggi? Ya, karena memang senang melakukan hal-hal yang membuat derajatnya naik. Apa diantaranya seseorang dapat tinggi derajatnya di sisi Allah, ya. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama, dosa-dosanya diampuni seseorang tersebut. Kemudian bukan hanya dosanya yang diampuni, tetapi derajatnya diangkat oleh Allah, ya. Siapakah mereka? Yang pertama, isbahul wudu fil makarih, wudu dalam keadaan dingin, ya. Wudu dalam keadaan dingin. Mungkin yang dimaksud di sini ya habis tidur kemudian tahajud. Fil makarih itu sebenarnya bukan maknanya dingin. Wudu dalam keadaan tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Beda dengan duhur-duhur langsung promos wudu penak, memang pengen adem kok. Ini fil makarih tidak mengenakan. Tapi derajatnya bisa tinggi. Mungkin pertama, yang paling tidak mengenakan itu apa itu? Bangun jam 2 malam tahajud, itu paling tidak mengenakan, ya. Kalau subuh mungkin memang waktunya tani, ya. Ini wajib tidur nih. Ini yang bisa baca tahajud bisa angel tidur. Ini yang paling tidak mengenakan. Ya termasuk yang kedua subuh itu. Isbahul wudu fil makarih, wudu dalam keadaan tidak mengenakan. Itu dapat menghapus dosa-dosa kita. Kafiratul dzunub dan juga yarfa'u darajat, dapat mengangkat derajat kita. Ini gaweannya orang-orang soleh. Ya, gaweannya orang-orang soleh. Gaweannya para soleh, gaweannya para aulia. Kemudian isbahul wudu alal makarih wa nakrul aqdam ilal masjid. Nah, setelah kita wudu, nakrul aqdam ilal masjid. Apa itu? Kita berjalan, memindah kaki kita, telapak kaki kita ke masjid. Artinya kita berjalan ke masjid. Pagi-pagi, subuh-subuh. Wantidul sholat yang ketiga, wantidul sholat atau sholat. Ngenteni sholat setelah sholat. Itu dapat menghapus dosa kita, dapat mengangkat derajat kita. Apa ngenteni sholat atau sholat? Kita masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, ya. Kita masuk masjid, sholat qobliyah subuh, ya. Itu kan sudah sholat. Kemudian setelah itu iftidhar, diam, nunggu sholat subuh. Nah, diam i'tikaf di antara sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat tahiyatul masjid dan sholat subuh. Intidhar, diam itu dapat menghapus dosa-dosa kita dan dapat mengangkat derajat kita. Jadi fadilah 3. Ada 3 amalan di dalam subuh itu yang dapat mengangkat derajat kita dan juga dapat menghapus dosa kita. Yang pertama, isbahul wudu fil makarih, ya. Wudu dalam keadaan subuh dingin, tidak enak, ya. Wa nakrul aqdam ilal masjid, berjalan ke masjid. Jadi jalannya tok sudah menghapus dosa, jalannya tok sudah mengangkat derajat. Kemudian intidhar sholat atau sholat, nunggu sholat setelah sholat. 3 hal. Kemudian watawadda sallallahu alaihi wasallam marotan. Rasulullah untuk 1 kali
artinya basuhannya satu kali begitu. Wa qala hadza wudu'un la yaqbalullahu sholata illa bihi. Inilah wudu yang tidak akan diterima sholat kecuali dengan ini. Artinya apa? Sholat itu yang wajib, wudu yang wajib itu sekali basuh. Ya, basuhnya sekali, wajah sekali, tangan sekali, sebagian kepala sekali, kaki sekali. Kemudian Rasul menjelaskan wa tawaddu'a marratain wa qala man tawaddu'a marratain ata'ahu Allah ajrahu marratain. Kemudian wudu dua kali, bahasanya dua kali. Kemudian Rasul mengatakan orang yang wudunya dua kali maka Allah kasih pahala dua kali. Begitu baru. Semakin banyak semakin apik, semakin sempurna pahalanya semakin sempurna. Wa tawaddu'a salasan wa qala hadza wudu'u wa wudu'ul anbiya min qabli wa wudu'u Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam. Kemudian Rasulullah wudu 3 kali, basuhannya 3 kali sempurna, sunnahnya sempurna. Apa yang dikatakan Rasul? Hadza wudu'i, ini wudu'ku. Wa wudu'ul anbiya min qabli, dan juga wudunya para nabi sebelumku. Wa wudu'ul Khalil, dan juga wudunya Al-Khalil, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Waqala sallallahu alaihi wasallam, jadi andaikan di dalam wudu cukup air dan terjadi mudarat, maka sempurnakan wudunya 3 kali ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man dzakarallaha inda wudu'i tahharallahu jasadahu kullahu. Barang siapa ya yang zikir kepada Allah di dalam tatkala mau wudu, zikir kepada Allah, berdoa sih. Apa? Tahharallahu jasadahu kullahu, maka Allah sucikan jasadnya. Allah jauhkan dari kemaksiatan, Allah jauhkan dari kotoran. Wa man yadhkurillah lam yadhhir minhu illa ma asabal ma. Dan barang siapa tidak berzikir kepada Allah tatkala dia wudu, maka lam yadhhur minhu, maka dia tidak suci kecuali yang dibasuh oleh wudunya. Jadi begini, andaikan dia berzikir dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah, Allah akbar, sebelum wudu ya, maka yang disucikan itu semua badannya oleh Allah. Semua badannya itu disucikan, dijaga oleh Allah. Tetapi kalau tidak zikir dulu kemudian langsung wudu, maka yang suci itu cuma anggota badan yang diwuduin dong. Ya sebagian kepala, ya lengan, ya kaki, ya tangan dong. Tidak semua badannya. Kalau orang itu tidak berzikir terlebih dahulu, itulah kehebatannya wudu. Jadi ibaratkan orang ibaratkan orang sakit, yang sakit kepalanya, yang disuntik bokongnya. Jadi ini yang disucikan tangannya, ya, yang suci semua badannya. Itu fadilahnya. Kemudian Rasulullah SAW maqala sallallahu man tawadda'a ala tuhrin kataballahu lahu asyr hasanatin. Barang siapa yang wudu dalam keadaan suci, jenengan punya wudu, dari rumah sudah wudu. Barang siapa yang wudu dalam keadaan suci, kataballahu lahu asyr hasanatin. Mau ke masjid wudu dulu di rumah, nyampe di masjid wudu lagi. Kataballahu asyr hasanat, maka Allah catat baginya 10 kebaikan. Ya. Itu namanya tajdidul wudu, nyari wudu. Dia punya wudu tapi wudu lagi memperbaiki wudunya. Takut ada kecipratan, takut batal tak terasa. Memang sebaiknya begitu. Dari rumah walaupun punya wudu, sampai ke masjid tajdid namanya. Ngulangin lagi, nyarin wudu. Allah catat baginya 10 kebaikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-wudu'u 'ala al-wudu'i nurun 'ala nurin. Wudu di atas wudu, dia punya wudu, jenengan punya wudu, tapi wudu lagi. Itu nurun 'ala nurin, maka cahaya di atas cahaya. Ya. Makanya kalau orang suka wudu, kayak wajahnya orang-orang soleh ya. Dia wajahnya orang-orang yang senang bercahaya. Ya. Karena memang di samping dia memang tidak pernah putus wudu, juga memang sukanya wudu gitu. Makanya sukanya wudu. Tapi alhamdulillah gara-gara corona insya Allah banyak orang yang wudu. Biasanya tidak tahu wudu jadi wudu. Itulah sehatnya Islamnya. Masya Allah. Luar biasa fadilah corona. Tapi meski oke fadilah ojo suwi-suwi. Wa hadza kulluhu hisun ala tajdidil wudu, ini merupakan
himbauan, ya. Himbauan untuk tajdidul wudu, untuk memperbaiki wudu, nyari wudu. Wa qala alaihi salatu wasallam idza tawadda al-'abdul muslim fatamal madha kharajat al-khataya min fihi. Barang siapa seseorang wudu kemudian madha. Apa madha? Berumur. Berumur. Kalau wudu berumur. Apalagi suka wudu. Kharajat al-khataya min fihi. Maka keluar dari mulutnya khataya, kejelekan-kejelekan. Bukan hanya dia ngerasiin sisa-sisa makanan, dan madmadah itu berkemur kita sebelum wudu. Sunnahnya wudu berkemur dan istinsyak, menghirup air dengan hidung. Itu bukan hanya sekedar teori di dalam agama untuk apa? Untuk membersihkan mulut kita dari kotoran sisa makanan. Bukan hanya itu. Ada hikmah yang tersembunyi, ada fadilah yang luar biasa. Di saat kita madmadah di situ kata Rasul kharajat al-khataya min fihi. Maka keluar dari mulut kita dosa-dosa itu, kejelekan-kejelekan kita. Mungkin kita pernah ngerasani konco, mungkin pernah ngerasani tonggo, mungkin pernah ngerasani sedulur. Dosa mulut ini, ya, dosa mulut ini bisa hilang. Dosa mulut itu bisa lepas, ya. Makanya kalau doa, ya, kalau doa itu kenapa doa kita tidak pernah jarang diistijabah oleh. Dan mulut kita kan sering ngapus, ya, sering ngomongin konco, sering ngomongin tonggo. Nah, kemudian habis ngomongin tonggo, ngomongin dulur, padahal di dalam Al-Quran dijelaskan kalau makan daging mentah. Ya. Di saat kita makan daging mentah, belepotan darah begitu, kemudian kita doa kepada Allah. Dalam keadaan belepotan darah kita doa, ya Allah baringi kesehatan, baringi rezeki. Padahal mulut kita belepotan dengan dagingnya tombol. Biasa tombol. Ya, makanya berkemur, ya, itu bagian daripada cara, ya, agama untuk apa? Membersihkan daripada dosa-dosa. Fa idza stansara kharajat al-khataya min anfihi. Dan tatkala kita istinsyak begitu, menghirup air dengan hidup, maka dosa-dosa dari hidung kita itu akan keluar. Bukan hanya membersihkan upil gitu, ya, bukan hanya upil itu yang dibersihkan, tapi dosa-dosa keluar daripada hidung kita. Fa'idza ghasala wajhahu wa kharaja al-khataya min wajhihi. Dan tatkala kita membasuh wajah kita, keluar dosa-dosa kita dari wajah kita, keluar. Wajah kita keluar dari dosa-dosa. Hatta takhruju min tahti asfari ainai, sampai dosa-dosanya itu keluar, ya, dari bawah mripatnya, keluar semua. Dosa-dosanya mripat, biasanya wong uto-uto, biasanya wong ngindik-ngindik wong adus. Asfari ainai. Fa'idza ghasala yadayhi kharajat al-khataya min yadayhi hatta takhruju min tahti asfari. Dan tatkala kita membasuh tangan kita, maka dosa-dosa tangan itu keluar dari tangan kita sampai keluar dari pucuk-pucuknya kuku, dosa-dosanya keluarnya sampai dari sini, hilang, bersih semuanya. Hatta kharaja min udhunayhi wa idza kharaja min yadihi hatta takhruju min tahti atfari. Fa idza masaha bi ra'sihi kharajat al-khataya min ra'sihi hatta takhruja min tahti udhunayhi. Dan tatkala kita membasuh kepala kita, maka keluar dosa-dosa sampai keluar dari kedua kuping kita. Jadi semuanya dosa yang ada di kepala ini dibersihkan oleh Allah dengan adanya wudu. Bayangkan keandaikan kita sehari 5 kali apura resik. Bayangkan keandaikan kita sehari ngulangin wudu, sering ngulangin wudu, sering tajdidul wudu, apalagi tidak pernah pedot wudu. Masya Allah, luar biasa, ya. Sehingga itu cara bagaimana agama itu mendidik umat muslim, mendidik kita agar bersih bukan hanya dari radzail, bukan hanya dari gobail, tapi juga bersih daripada dosa-dosa. Wa idza ghasala rijlaihi, dan tatkala orang wudu itu membasuh daripada kakinya, kharajat al-khataya min rijlaihi hatta takhruja min tahti adfari rijlaihi. Kemudian dosa-dosa itu keluar dari kakinya sampai keluar daripada ujung kukunya, keluar dari bawah kukunya itu dosa-dosa.
Makanya tatkala kita mempersulit niat wudu itu tuh, kita jangan niat membersihkan wajah. Tatkala kita wudu dalam hati, kita niat membersihkan hati kita, kotoran-kotoran yang ada di dalam hati. Tatkala kita basuh tangan, bukan hanya niat basuh kuman, bakteri, virus corona tok, ya. Tetapi kita juga niat membersihkan dosa-dosa akibat tangan. Mungkin kita pernah ngambil barangnya teman, mungkin kita pernah ngambil apanya tetangga kita, bersihkan, niat membersihkan itu. Demikian juga tatkala kita membasuh wajah, membasuh kuping, niat dosa-dosa yang pernah kita dengar itu dibersihkan. Demikian juga tatkala kita membasuh wajah, dosa-dosa yang pernah kita lihat itu berharap kita akan dibersihkan dari dosa-dosa ini. Jadi wudu itu sarana membersihkan dosa zahiran wa batinan. Membersihkan zahiran wa batinan. Wa idza ghasala rijlahu summa kana masyuhu ila masjid wa salatuhu nafilatan lahu. Kemudian dia pergi ke masjid, ya. Kemudian dia sholat sunnahnya, membersihkan daripada dosa-dosanya ini. Wa yuwa'inna tahir kasahib. Diriwayatkan bahwasanya inna tahir kasahib. Orang yang suci itu ibaratkan orang yang puasa. Apa maksudnya orang yang suci diibaratkan orang yang puasa? Karena orang yang suci itu biasanya menjaga. Seseorang kalau punya wudu itu sulit untuk maksiat. Ya, sulit untuk maksiat. Orang kalau punya wudu sulit untuk maksiat. Kita ini sing seneng maksiat. Bismillah aku ora bakal pedhot wudu. Sulit untuk maksiat. Pertama wudunya dijaga, wudunya yang jaga dia. Terus arep kencang karo yang ora situ, apa aku di wudu. Lah repot ya. Lebih itu gowo aku baru bergandengan wudu. Itulah wudu, hebatnya wudu. Wudu itu akan menjaga kita. Sulit untuk bersuara orang-orang yang wudu. Dan itu tahir, kasoim. Orang yang tahir, orang yang suci itu, orang yang punya wudu itu ibaratkan orang puasa. Tidak gampang bermaksiat. Orang puasa gimana? Dijaga oleh Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam man tawadda'a fa ahsana al-wudu summa rafa'a atrafahu ila as-sama' fa qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu futihat lahu abwabul jannati as-samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Orang yang wudu, orang yang wudu, fa ahsana wudu'ah, kemudian dia memperbaiki wudunya, wudu dengan baik, wudu dengan sempurna. Summa rafa'a atrafahu, setelah itu melihat ke langit. Summa rafa'a atrafahu, angkat pandangannya ke langit, angkat melihat langit. Faqala, kemudian dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Futihat lahu abwabus samadi, maka dibuka pintu langit yang 8, pintu surga. Dibuka pintu surga, 8 pintu surga dibuka oleh Allah. Semuanya dibuka oleh Allah. Kemudian apa? Yadkhulu min ayyasha, maka dia bisa masuk dari pintu mana saja. Setiap habis sholat kita usahakan sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atau luarnya sedikit sama netnya. Habis itu kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau bisa tambahin inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Baca dalam bahasa. Allah buka pintu langit, Allah buka pintu surga yang 8. Kamu bisa masuk dari mana saja, dari pintu mana saja. Gampang, masuk surga itu gampang. Berwudu tok sing mari mlebu surga wis oke koyo ngono. Urung salat itu, ya. Urung salat. Makanya wudu itu masyaallah. Ke surga itu tidak repot. Ke surga itu tidak repot. Jangan dibikin roh ke surga. Gampang, banyak cara. Wa qala Umar radhiyallahu anhu innal wudu as-shalih yutridu anka syaitan. Maksudnya wudu yang bagus itu dapat menolak setan. Makanya saya katakan tadi, orang kalau dhaimul wudu, suka wudu, selalu suci, sulit untuk bermaksiat dia. Dijaga oleh Allah di sana.
Wa qala Mujahid man istata'a Allah yabita illa qahiran dzakiran mustaghfiran falyafal. Imam Mujahid mengatakan man istata'a, barang siapa yang mampu Allah yabita illa qahiran, tidak tidur kecuali dalam keadaan suci, ya, dzakiran mustaghfiran, dalam keadaan zikir baca istighfar, falyafal, maka kerjakan. Kenapa? Fa innal arwah tabmasu alama kubidat alaih, karena sesungguhnya arwah itu dia itu bangkit disesuaikan dengan apa keadaan dirinya. Makanya kalau orang itu butuh mana ma'ala tuhrin, dalam hadis lain su'adahu ila sama, orang yang tidur dalam keadaan suci rohnya naik ke langit, ya. Rohnya naik ke langit, su'adahu ila sama fa'udiyatuhu shadiqatun, dan apa yang dia lihat itu biasanya benar. Makanya dulu Rasul sebelum diangkat menjadi nabi itu ru'yatus shadiqah, mimpi, lewat mimpi dulu. Jadi orang kalau mau diberi pangkat kewalian, mau dijadikan orang soleh, biasanya diberikan mimpi-mimpi dulu oleh Allah. Dalam mimpinya ketemu orang soleh ini, ketemu habib ini, ketemu wali ini. Kenapa kok ada begitu? Seseorang kalau ingin bertemu dengan Rasulullah, tidak kuat dalam keadaan sadar, pasti ditemui dalam keadaan bermimpi, ya, mimpi dulu ketemu Rasulullah, mimpi. Dan tidak kuat orang itu melihat Rasulullah dalam mimpinya, pasti orang tersebut diperlihatkan gurunya. Rasulullah mimpi-mimpi jadi gurunya, ya, gurunya saja, karena tidak kuat melihat Rasulullah dalam mimpi, tidak kuat. Saking pakai mimpi tidak kuat melihat Rasulullah, ini ketemu langsung. Jangankan mimpi ketemu Rasulullah, mimpi ketemu, kalau ketemu hantu ya serapat. Seperti ini orang itu lemah jiwanya. Orang kalau lemah jiwanya begitu, dan kuat dalam mimpi melihat Rasulullah, biasanya diperlihatkan atau Rasulullah membawa jadi guru, jadi kiai yang biasa kenal, atau jadi ustadz. Seperti itu nanti jiwanya kuat terus. Setiap para wali itu seperti itu, tidak langsung bujuk-bujuk yuk ketemu Rasulullah salaman, dan semuanya. Bahkan bukan hanya wali, Nabi pun sebelum kedatangan malaikat Jibril ru'yatus shadiqah masih mimpi. Setengah tahun Rasulullah mimpi terus, tidak langsung. Itu Nabi Muhammad, apalagi cuma Muhammad sumutilakan, rasa kemaki, ya. Jadi proses manusia itu butuh proses, tidak langsung bujuk-bujuk jadi orang soleh, diproses. Wallahu a'lam bishawab.